ibu mengandung kita selama 9 bulan lamanya dengan susah payah. Kemudian saat melahirkan kita dengan bersimbah darah. Seandainya saat ibu melahirkan itu ditanya oleh Tuhan, apakah engkau yang saya cabut nyawanya atau anakmu yang saya cabut nyawanya? Maka semua ibu berkata, ya Allah, ambillah hidupku dan biarkanlah anakku hidup, karena saya sangat menyayanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyul Hamidul Karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syukur ki mapuji ria siara janna pong Allah Ta'ala namuka angkana ina wereki adisingan nania salamakan untuk bisa hadir di masjid kita yang agung ini, Masjid Agung Sidendre Rapang, yang saya ibaratkan seperti Masjid Istiqlal di Jakarta. Kita merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah dengan gegap gempita. Sejak tadi malam kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tasbih, mengagungkan asma Allah sebagai salah satu wujud kegembiraan kita telah berhasil menyelesaikan ibadah puasa Ramadan, satu ibadah yang telah dijanjikan Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Selawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai perwujudan dan ikhtiar kita untuk mengikuti dan mematuhi sifat-sifat mulia dan keikhlasannya dalam menegakkan kalimatullah, mementingkan kepentingan umat dan persatuan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keilahian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Adapun tema khutbah hari ini adalah meraih takwa dan kembali kepada fitrah. Mengapa ini penting? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. La Bani Ramalang, nasi bawai sininna malata, terutama di bulan Ramadan pasti turun Lailatul Qadar. Dan pada saat turun Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat, dan atas izin Allah para malaikat mencatat segala urusan manusia, terutama 3 hal yang menjadi rahasia Allah, yaitu umur kita ditentukan, rezeki dan jodoh yang menjadi rahasia Allah selama ini. Semoga insyaallah selama bulan Ramadan kita telah berdoa agar umur kita dipanjangkan untuk bisa meraih Ramadan berikutnya. Al-Mukarram Almarhum Kiai Haji Abdurrahman Ambodalle pernah mengajarkan bahwa kalau Anda mau panjang umur, beliau umurnya sampai 104 tahun. Beliau katakan tidak perlu minta umur 100 tahun, cukuplah minta setiap datang bulan Ramadan untuk kemudian meminta agar bisa didapatkan pada bulan Ramadan berikutnya, dan begitu seterusnya, sehingga insyaallah kita diberikan umur yang panjang. Tapi angka santri makutana makade dena tutamate puang nasabah setiap Ramadan pasti milodoaki, maka de guruta kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Nareko narapi ni ulan Ramalang naturun Lailatul Qadar wa yarwatue wal lupai milodoang wal lupai masumpaya tahajud, sehingga yang dicatat malaikat dan yang berlaku adalah catatan malaikat pada Ramadan tahun lalu, sehingga dena narapi waktumu Ramadan berikutnya.
Demikian pula rezeki dan jodoh semuanya menjadi rahasia Allah dan dicatat malaikat selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Insyaallah kita kembali kepada fitrah kesucian. Nasama dan pangamanan ni pong Allah Ta'ala sinin na dosata. Karena itu mari kita melaksanakan rumus 5B. B yang pertama adalah bertakwa. Karena dia yang bertakwa, manusia teramat lemah. Ia tak kuasa bergerak kecuali atas izin dan kehendak Allah. Kita tidak sanggup menghadapi beratnya ujian hidup tanpa bergantung kepada zat yang menguasai setiap kesulitan. Semakin kita bergantung kepada Allah, maka Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar terhadap segala masalah yang dia hadapi. Bahkan Allah akan memberikan dia rezeki yang dia tidak sangka-sangka datangnya dari mana rezeki itu. Karena itu menurut ayat ini urusan kita dipermudah, hidup kita bahagia dan lapang. Syaratnya hanya satu, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dengan bertakwalah pintu-pintu pertolongan Allah akan terbuka lebar, sumber-sumber kebahagiaan akan mudah kita raih. Namun demikian tidak mudah mengucapkan, memang mudah mengucapkan kata takwa, tapi aplikasinya sangat sulit dalam kehidupan kita. Karena memang takwa itu sangat luas cakupannya. Bersungguh-sungguh taat kepada Allah termasuk salah satu makna takwa. Dibutuhkan bukan hanya sekedar tekad yang kuat, tetapi harus sangat kuat untuk bisa meraih derajat takwa. Kita jadikan Allah sebagai tujuan tertinggi hidup kita. Semua yang kita lakukan dalam bekerja, belajar, berumah tangga dan sebagainya, pastikan hanya untuk Allah semata. Bukankah dalam doa iftitah selalu kita baca, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan segala urusanku, hidup dan matiku semuanya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian dalam hidup kita sering ada masalah. Sekedar contoh ilustrasi, ada seorang pemuda yang begitu putus asa atas problema hidupnya. Dia datang kepada seorang sufi untuk minta nasihat. Sang sufi bukannya menasehati, sang sufi hanya menyerahkan satu gelas air putih dan kemudian dia campur 1 sendok garam. Setelah itu diaduk dan disuruh cicipi pemuda ini. Pemuda ini minum sedikit dari air garam itu, kemudian dia ditanya, bagaimana rasanya? Pemuda itu berkata, rasanya asin sekali, bahkan cenderung pahit. Sang sufi kemudian berkata, ayo kita jalan-jalan di belakang rumah. Di belakang rumah sang sufi ada danau yang sangat jernih airnya. Dia kemudian mengambil lagi 1 sendok garam dan dimasukkan ke dalam danau itu. Lalu dia ambil 1 gelas. Kemudian diminta lagi pemuda ini mencicipinya. Setelah itu ditanya bagaimana rasanya. Pemuda ini berkata, air ini sangat segar karena masih sangat murni dari pegunungan. Berbeda dengan air garam tadi yang sudah diuji di dalam rumah. Maka sang sufi berkata, wahai anak muda, begitulah dalam kehidupan ini. Jika hati dan pikiran kita sempit, maka sangat mudah kita merasakan kepahitan hidup. Tetapi jika hati dan pikiran kita seluas danau ini, maka 1 sendok garam tidak akan ada artinya dalam kehidupan ini. Karena itulah sangat penting kita berpikiran luas, selalu memandang jauh ke depan agar kita senantiasa diberikan keberkahan dalam hidup. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Takwa adalah buah yang kita dambakan, dan ketika kita berpuasa tiada lain tujuannya adalah untuk meraih takwa. Takwa merupakan derajat yang tertinggi di sisi Allah dan juga merupakan bekal terbaik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Berbekallah dan sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang berakal. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan kita telah melatih diri untuk membentuk sifat dan karakteristik kita sebagai orang yang bertakwa. Takwa bukan hanya menjadi simbol semata bagi orang berpuasa, tapi karena sesungguhnya tidak semua orang berpuasa dijamin mencapai derajat takwa. Rasulullah bersabda, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Mengapa demikian? Karena hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga semata, tetapi yang paling hakiki adalah membentuk manusia berkepribadian luhur yang dicirikan oleh kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu sebagai ciri utama orang bertakwa. Kita sangat penting mengendalikan hawa nafsu kita, karena Al-Quran mensinyalir bahwa manusia yang terlalu mengandalkan pengetahuannya dan mengabaikan petunjuk dari Allah dapat berperilaku menuhankan hawa nafsunya, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Jaziyah ayat 23. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan menutupi penglihatannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. B yang kedua adalah kita bertaubat. Sungguh Allah teramat gembira melihat hambanya yang bertaubat. Bahkan menurut Rasulullah, kegembiraan Allah melebihi kegembiraan seorang musafir yang menemukan kembali unta serta seluruh perbekalannya yang sempat hilang. Karena itu senantiasalah kita perbanyak taubat, basahi lisan kita dengan istighfar, tangisi dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan tanamkan dalam hati untuk tidak melakukan lagi dosa serupa. Namun demikian, kita sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Jangankan kita manusia awam, Nabi saja berdosa, seperti Nabi Adam alaihissalam. Dia bersalah ketika melanggar perintah Allah dalam surga, namun kemudian dia cepat-cepat bertaubat dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah mengampuni dosanya, dan kemudian keduanya dipertemukan di Jabal Rahmah di Mekah sana, dan menghasilkan keturunan sampai kita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita juga menyelesaikan ibadah dengan motivasi keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah diampuni dosa-dosanya, sebagaimana Allah sabda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan dan mengharapkan ridha dan ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi ingat, yang diampuni Allah hanya dosa kepadanya, tetapi dosa kepada sesama manusia tidak akan diampuni Allah ketika kita tidak minta maaf kepadanya. Dan jika kita sampai wafat dan meninggal, maka itu akan terbawa sampai di akhirat. Maka tidak heran nanti di akhirat ada orang yang disinyalir bangkrut oleh Rasulullah. Mengapa? Karena selama hidupnya dia banyak menyakiti hatinya orang dan dia tidak minta maaf padanya. Maka di akhirat orang itu akan datang meminta ganjaran dan akan dibayarkan kepada pahala yang dia lakukan di dunia.
jika pahalanya sudah habis dan masih ada orang yang minta untuk dibayarkan karena sakit hatinya tidak dimaafkan, maka kemudian dosanya orang itu ditimpakan kepadanya. Itulah orang-orang yang bangkrut di akhirat, karena dia tidak ada lagi kesempatan kembali ke dunia untuk kemudian memperoleh pahala dan ibadah lainnya. Karena itulah puasa yang kita lakukan, kita mampu mengendalikan emosi kita sehingga kita mudah memaafkan orang lain atau selalu berpikir positif dan husnuzan. Sekedar ilustrasi seorang ulama besar yang bernama An-Nu'man. Ketika itu dia dijahitkan bajunya oleh tukang jahit. Sengaja tukang jahit ini menjahit baju Pak Kiai dengan lengan kanan lebih lebar daripada dengan lengan kiri, dengan harapan makadai macai rumatu gurutta. Tapi ternyata setelah Pak Kiai memakai bajunya dan dia lihat lengan kanan lebih lebar daripada lengan kiri, dia bukannya marah, dia malah berterima kasih dan berkata, "Terima kasih Anda tukang jahit telah menjahitkan baju saya yang lengan kanan lebih lebar dari lengan kiri. Ini sangat cocok untuk menjadi tempat kitab saya kalau saya ke masjid." Hikmah dari cerita ini menggambarkan bahwa namun najasipaki kita tetapi selalu dibawa kepada hal yang positif, sehingga kita dalam menghadapi sesuatu kita tidak marah, malah sebaliknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. B yang ketiga adalah berbuat baik, dan menurut Nabi sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat kepada sesamanya. Karena itulah dalam setiap kehidupan kita dimanapun kita berada, mari kita bisa bermanfaat kepada sesama kita di lingkungan kita. Kita memungut sampah, mengongkosi orang, menyeberangkan orang tua. Pokoknya tiada hari tanpa berbuat kebaikan, dan siapapun yang gemar menebar kebaikan, maka ia akan dicintai Allah, disayangi manusia. Termasuk kemarin kita menunaikan zakat, infak dan sedekah. Karena itu bagi umat Islam mengeluarkan zakat namun dia tidak menunaikannya atau para muzakki tidak menunaikannya, maka ingatlah konsekuensinya paling tidak ada 3 menurut para ulama. Yang pertama, denai tarima doana. Kenapa tidak diterima doanya oleh Allah? Karena Allah itu maha bersih dan suci. Karena itu orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, maka kemudian dia makan dan minum, dan itu akan menjadi barang yang haram, dan nanti di akhirat barang haram itu menjadi daging dan darah, kemudian harus dibakar di api neraka jahanam. Jadi namo mega puasata mega apalan nasumpajatta narekodeta pasui sakatta mattama kiolo ranaka napa mattama suruga. Allahu akbar walillahil hamd. Berikutnya, jika tidak dikeluarkan zakat, infak dan sedekah, maka nanti uangnya orang itu yang menjadi hak orang lain. Al-Quran menyebut wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum, bahwa dalam harta titipan Allah itu ada hak orang lain, diminta atau tidak diminta. Karena itu kalau tidak dikeluarkan, maka nanti hak orang itu akan cari jalannya sendiri. Tiba-tiba ban motor kempes, tiba-tiba mobilnya tergores, tiba-tiba rumahnya kebakaran, magi nasabak de nama pacing waramparan napun nanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang berikutnya, jika tidak dikeluarkan maka harta itu de nama barakah. Ya sange barakah kami nama deceng. Sekedar contoh saja, bukan mau ujub atau ria. Kami ini, ayah kami almarhum adalah seorang guru mengaji. Ayah memiliki anak 9 orang, 8 laki-laki dan yang bungsu perempuan. Tapi alhamdulillah, ya resange barakana guruta. Dari 9 anaknya semuanya sarjana, dan 4 diantaranya alumni dari Al-Azhar Kairo. Dan salah satu teman
Kakak kami adalah imam besar di masjid kita yang tercinta ini. Dan dari 9 itu ada 5 yang sudah doktor S3. Ya rasanya baraka walaupun almarhum ayah hidup sederhana, tetapi anak-anaknya barakai ya wariskan kepada keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu marilah kita senantiasa berusaha agar membentuk akhlak anak-anak kita dan cucu kita, akhlak bangsa yang terbingkai dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat Madinah yang berciri plural dan heterogen. Itulah sebabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh para ahli barat termasuk orientalis seperti Michael Hart mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin terbesar sepanjang sejarah manusia. Bahkan dalam buku The Power of Leader dikemukakan bahwa Nabi Muhammad menghimpun berbagai teori kepemimpinan yang pernah ada di dunia ini. Teori kepemimpinan ala Musa, ala Nabi Isa, ala Nabi Nuh, dan semua nabi lainnya. Karena itu, siapa saja yang mengikuti kepemimpinan Rasulullah, maka dapat dipastikan ia berhasil meletakkan dasar-dasar masyarakat pemimpin yang modern, yang masyarakat madani dalam sejarah peradaban dunia. Namun demikian, interaksi kita semakin individualistik dan berbasis kepentingan dan pamrih. Masyarakat kita semakin terjangkit penyakit hujat menghujat, bahkan dendam mendendam. Padahal Al-Quran melarang kita berperilaku seperti itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah satu kelompok menghujat merendahkan kelompok lainnya, karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang menghujat. Sekedar ilustrasi, seorang ahli kelautan, profesor, melakukan perjalanan laut. Di tengah laut di malam hari ia berdialog dengan nelayan. Sang profesor bertanya, wahai nelayan, coba lihat ke langit, lihatlah bintang yang paling terang. Tesega asanna ya ro bintangnya. Ya ro kasih nelayangnya tunduk. Kemudian dia berkata, maaf profesor, saya ini kasihan tidak tamat SD dan saya tidak tahu itu. Maka dengan sombongnya sang profesor menunjuk hidungnya sang nelayan dan berkata, rugilah anda hidup di dunia wahai nelayan kalau anda tidak tahu bintang yang paling terang. Karena itulah yang menjadi bintang bagi seluruh pelaut untuk mencapai darat. Jika anda tidak tahu itu, berarti kapal kita ini hanya berputar-putar di tengah lautan dan tidak akan mencapai darat. Tapi tiba-tiba saja angin kencang datang dan gelombang laut begitu tinggi. Kapal yang ditunggangi oleng dan hampir terbalik. Maka berteriaklah sang nelayan, wahai anda profesor, apakah anda bisa berenang macam mukigan nange? Dengan muka yang pucat, profesor berkata, tidak, saya tidak pernah belajar berenang. Maka dari jauh sang nelayan juga menunjuk hidung sang profesor dan berkata, ya, kalau anda tidak tahu itu berenang, maka anda pasti akan tenggelam di tengah lautan kalau saya tidak tolong, karena saya sangat ahli dalam berenang. Dari cerita ini menunjukkan bahwa setiap kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Karena itu mari kita saling menghargai antara satu dengan lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. B yang kelima adalah banyaklah kita berdoa. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya pasti akan kabulkan. Jika kita konsisten mengamalkan 5B ini, bertakwa, bertaubat, berbuat baik, bekerja keras dan berdoa, maka insya Allah hidup kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pasti akan kembali kepada fitrahnya, dan kita dikenang sebagai orang yang baik dan meninggalkan nama baik dan selalu dikenang sepanjang masa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
marilah kita jadikan Idul Fitri ini sebagai kembalinya kita kepada fitrah kemanusiaan yang mampu mengendalikan hawa nafsu untuk memenuhi tuntutan kemestian fitrawi guna melakukan kebajikan, kebaikan dan memakmurkan bumi, terutama membangun Sidenre Rapang ini, Sulawesi Selatan serta bangsa Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mari pada fitri ini kita sama-sama membersihkan hati kita sesama muslim, hilangkan rasa benci dan dengki. Mari kita ganti dengan rasa marhamah dalam kalbu kita, dengan hati terbuka, muka yang jernih dan tangan diulurkan. Kita saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup halaman lama yang mungkin penuh dosa dan kesalahan dan noda. Yang muda meminta maaf kepada yang lebih tua, anak meminta maaf kepada ibu, istri meminta maaf kepada suami, menantu meminta maaf kepada mertua. Demikian pula sebaliknya dengan ucapan kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada ibu kita jika masih hidup. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lamanya dengan susah payah, kemudian saat melahirkan kita dengan bersimbah darah. Seandainya saat ibu melahirkan itu ditanya oleh Tuhan, apakah engkau yang saya cabut nyawanya atau anakmu yang saya cabut nyawanya? Maka semua ibu berkata, ya Allah, ambillah hidupku dan biarkanlah anakku hidup, karena saya sangat menyayanginya. Ibu kita adalah malaikat yang diutus Allah untuk melindungi kita. Pendidikan dan kasih sayang yang diberikan membuat kita sampai seperti saat ini. Rasa lelah yang telah menghiasi setiap wajah dan tubuh ibu kita mengingatkan kita betapa banyak pengorbanan yang telah dilaluinya. Karena itu ibu, terima kasih sudah bersabar menghadapi sikap dan perilaku anak-anaknya. Senantiasalah mendoakan ibu, karena ibu benar-benar tulus mencintai anaknya. Bahkan hingga detik akhir pun ibu selalu menjadi orang yang pertama, menjadi orang yang meredam emosi anak-anaknya. Ibu adalah pahlawan sesungguhnya, karena atas perjuangannya lah kita bisa hadir seperti ini. Betapa besar pengorbanan ibu kita. Ibu menyusukan, merawat kita dengan penuh kasih sayang. Kedua orang tua kita mendidik dan membiayai segala kebutuhan anaknya tanpa perlu mengharapkan balasan apa-apa. Kini kita telah dewasa dan suatu saat menjelma menjadi tua dengan kulit yang tidak halus lagi, rambut yang memutih, suara yang melemah kaku dan mendapatkan ajal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun apa yang kita lakukan untuk orang tua kita? Kadang ibu dibiarkan, ditentang perintahnya. Bahkan ada orang yang rela menitipkan ibunya di panti jompo karena dianggap ibunya tidak berguna lagi. Bahkan ada seorang anak yang memiliki ibu yang kebetulan ibunya itu tinggal satu matanya. Dia kemudian tidak mengakui ibunya karena ibunya cacat. Tetapi suatu saat ketika dia berhasil, ibunya datang, malah dia mengusirnya dan tidak mengakuinya, sampai ibunya hidup terlunta-lunta dan kemudian meninggal dunia. Tetapi sebelum meninggal dunia, ibunya membuat surat wasiat, dan ketika dibaca anaknya, betapa dia menyesal. Dalam surat ibunya berkata, wahai anakku, sebenarnya ibu cacat karena kamu waktu kecil satu matamu kecelakaan. Kemudian saya bawa ke dokter untuk dioperasi. Saya mencari donor mata kemana-mana, tidak ada yang mau mendonorkan matanya. Maka ibu berkata kepada dokter, wahai dokter, saya rela mendonorkan mata saya satu untuk anak saya demi kebaikannya. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan baik, sehingga engkau anaknya bisa melihat dunia dengan terang dan bisa sukses, karena ibu telah mengorbankan satu matanya untuk engkau pakai melihat dunia ini. Dia kemudian berlari ke kuburnya dan kemudian menangis terseduh-seduh dan merasa menyesal karena tidak berbakti kepada ibunya yang telah demikian keras
untuk berkorban padanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Demikian pula kepada ayah kita, mari kita berterima kasih kepada ayah atas 10 yang dikeluarkan setiap hari untuk memberikan sesuap nasi kepada anak-anaknya. Jasa ayah tidak akan pernah terbayarkan oleh apapun. Ayah adalah seseorang yang mencintai kita dalam diam, orang yang tak pandai menangis, tapi ayah yang selalu mengerti akan hati ketika yang lain tidak memahami. Ayah adalah seperti guru yang tidak pernah lelah memberikan nasihat di saat anaknya bingung menentukan sesuatu. Karena itu ayah terima kasih berkat nasihatmu engkau berikan kepada anakmu bisa sampai sekarang ini. Ayah, walaupun ayah tidak mengandung anaknya, tetapi darahnya mengalir dalam darah anaknya, namanya disematkan di belakang nama anaknya. Ayah tidak sedekat ibu, tapi ayah menjadi tulang punggung keluarga. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga insya Allah kita semua kembali kepada fitrah dan meraih derajat takwa, dan kita semua berbakti kepada ayah dan ibu kita, apatah lagi kalau beliau-beliau masih hidup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika dalam khutbah ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Barakallahu fiihi wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.